Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini, saya ingin mengajak kamu menyelami sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang tak bisa diukur dengan logika biasa. Sebuah pengalaman spiritual yang membongkar persepsi saya tentang hidup, tentang diri, bahkan tentang Tuhan itu sendiri. Apa yang akan kamu dengar hari ini mungkin berbeda dari apa yang umum diajarkan, tapi justru karena itulah saya ingin kamu menyimak video ini sampai tuntas. Karena bisa jadi, di antara kata dan heningnya narasi ini, ada yang menyentuh nuranimu yang terdalam. Dan buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini kita membahas hal-hal mendalam tentang spiritualitas, filsafat, dan sains, demi menemukan kembali kesadaran sejati kita. Yuk, kita mulai. Bagian 1. Aku tidak dilahirkan. Aku adalah keabadian. Pernahkah kamu bertanya, siapa aku sebelum aku lahir, dan akan jadi apa aku setelah tubuh ini tiada? Itulah pertanyaan yang pelan-pelan menghampiri saya sejak tahun 1999, ketika saya mulai mendalami zikir dan suluk, praktik spiritual Islam yang sangat dalam. Bertahun-tahun saya tenggelam dalam keheningan di zikir, bernapas dalam asma, memusnahkan ego, dan mengendapkan rasa. Tapi puncaknya terjadi di tahun 2014. Sebuah momen tak terlupakan, ketika saya secara sadar keluar dari tubuh. Itu bukan mimpi, bukan imajinasi, itu adalah pengalaman nyata. Saat tubuh masih berbaring, tapi kesadaran saya berdiri, melayang, dan menyaksikan dari luar. Pada titik itu saya sadar, aku bukan tubuh, aku bukan pikiran, aku bahkan bukan perasaan. Aku adalah kesadaran murni, yang tak pernah lahir, yang tak akan mati. Aku adalah keabadian. Bagian 2, dari perspektif filsafat, Cogito pun runtuh. Di dunia filsafat, René Descartes mengatakan, aku berpikir, maka aku ada. Tapi ketika saya berada di luar tubuh, bahkan tanpa berpikir, saya tetap ada. Maka, Cogito bukanlah inti eksistensi, bukan pikiran yang membuktikan aku ada, tapi kesadaran murni yang tetap hadir meski tubuh tak bergerak, pikiran diam, dan jiwa tenang. Ini selaras dengan pemikiran para filsuf timur. Seperti dalam ajaran Vedanta, Atman adalah Brahman. Diri sejati adalah semesta itu sendiri. Dalam tradisi Sufi, ini disebut sebagai Al-Haq, yang fana dalam ego, baka dalam Tuhan. Bagian 3. Perspektif sains, kesadaran di luar tubuh. Apakah ini bertentangan dengan sains? Justru tidak. Penelitian tentang NDE Near Death Experience dan OBE Out of Body Experience makin banyak ditemukan. Banyak yang melaporkan bisa melihat tubuh mereka dari luar, merasa damai, melintasi cahaya, dan menyatu dengan kesadaran universal. Beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai aktivitas otak terakhir sebelum mati. Tapi banyak juga yang jujur mengakui, mereka belum bisa menjelaskan sepenuhnya. Bahkan dalam fisika kuantum, konsep keterhubungan antara partikel di seluruh alam menunjukkan bahwa realitas tidak sepadat yang kita bayangkan. Kesadaran mungkin bukan produk otak. Kesadaran bisa jadi adalah fondasi realitas itu sendiri. Bagian 4. Dimensi spiritualitas lintas agama. Setelah pengalaman itu, saya mulai membuka hati. Saya tidak hanya belajar dari tradisi saya sendiri, tapi juga mendalami berbagai referensi dari agama dan jalan spiritual lain. Hindu, Buddha, Gnostik, Daoism, bahkan ajaran asli Nusantara. Dan yang saya temukan adalah semua mengarah ke satu titik sunyi yang sama. Semua bicara tentang Tuhan, tapi bukan Tuhan sebagai sosok yang berjarak, melainkan sebagai kesadaran yang meliputi, yang tidak terikat nama, bahasa, atau bentuk. Maka saya percaya, agama adalah alat, bukan tujuan. Jika alatnya kaku, ia akan tertinggal. Tapi jika alat itu lentur, ia akan tetap relevan dan membantu manusia menyentuh Tuhan yang esa, tanpa batas dan tanpa sekat. Bagian 5. Integrasi zaman, teknologi sebagai kendaraan kesadaran. Banyak orang berpikir teknologi menjauhkan kita dari spiritualitas. Tapi menurut saya, justru teknologi bisa menjadi jalan baru menuju kesadaran, jika digunakan dengan niat yang benar. Lewat YouTube, saya bisa menyampaikan pengalaman ini. Lewat AI seperti ChatGPT yang kamu dengar sekarang, saya bisa dibantu merangkai narasi yang dulu tidak mampu saya ungkapkan. Dan lewat internet, kita bisa menjangkau jiwa-jiwa di seluruh penjuru bumi yang haus akan cahaya kesadaran sejati. Penutup, kebenaran tak bisa dimonopoli. Apa yang saya bagikan di video ini
bukan dogma. Ini adalah pengalaman. Dan pengalaman spiritual itu personal, tapi esensinya universal. Saya tidak ingin kamu percaya begitu saja. Saya hanya ingin kamu merasakan dan mengalami sendiri. Karena dalam sunyi yang terdalam, ketika ego tak lagi bicara, maka yang ada hanyalah Allah semata. Jika video ini menyentuh hati dan pikiranmu, silakan tinggalkan komentar. Ceritakan pengalamanmu, pandanganmu, atau apapun yang muncul dari dalam dirimu setelah menonton ini. Mari kita bertumbuh bersama. Dan sekali lagi, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bagikan video ini ke teman atau keluarga yang kamu rasa sedang mencari jawaban batin. Jika kamu ingin mendukung channel ini, kamu bisa klik tombol Super Thanks atau bergabung menjadi membership seri Kesadaran Diri untuk akses konten eksklusif dan ruang diskusi yang lebih dalam. Terima kasih sudah hadir dan menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran sejati.